Selamat tahun baru 2022 kepada Anda pemirsa channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Seperti tagline yang saya ucapkan di awal tadi, selamat tahun baru. Apa sih yang biasa dilakukan oleh orang-orang menghadapi tahun baru? Ya, di tahun baru biasanya ada keinginan untuk mencapai hal-hal baru atau keinginan-keinginan baru. Walaupun keinginan-keinginan tersebut sebenarnya tidak harus dilakukan di tahun baru. Ya, setiap hari kita melakukan hari-hari yang sama sebetulnya. Mungkin momennya saja sebagai momen yang tepat untuk bisa menggapai atau memikirkan kembali hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita, dan momen yang tepat itu adalah di tahun baru. Ya, itu hal-hal yang wajar saja. Namun pertanyaannya adalah apakah keinginan atau hal-hal yang baru tersebut atau perubahan atau ya seperti saya katakan tadi, keinginan tersebut bisa tercapai atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, bagaimana cara agar keinginan dan harapan serta perubahan yang ingin Anda harapkan bisa tercapai? Bagaimana caranya? Kita akan simak di video ini. Seperti halnya di ruangan hipnoterapi ini, banyak orang yang datang untuk melakukan perubahan-perubahan. Namun, apa yang bisa membuat mereka menjadi berubah secara permanen dan menghasilkan apa yang mereka inginkan? Begitu pula dengan yang namanya keinginan atau goal, seperti resolusi yang Anda buat di tahun baru. Jikalau Anda ingin goal atau resolusi yang Anda buat tersebut bisa menjadi kenyataan, maka Anda harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, banyak orang yang hanya membuat goal atau keinginan tersebut hanya sebatas keinginan semata. Misalkan, ingin sukses, ingin kaya, ingin berhasil, dan semua hanya sebatas keinginan-keinginan semata. Sehingga mulai sekarang Anda harus lebih memperhatikan bukan hanya keinginan yang Anda buat, ada hal yang perlu Anda perhatikan pula, dan itu lebih baik, yaitu action atau rencana aksi dari apa yang Anda inginkan tersebut. Misalkan, ketika Anda ingin kaya atau ingin sukses, tentu Anda harus memikirkan action atau langkah-langkah yang harus Anda lakukan tersebut. Namun kenyataannya, action atau goal yang dibuat berupa langkah-langkah tersebut seringkali juga goyah ketika hanya sebatas keinginan juga yang dimunculkan di awal, seperti saya katakan tadi. Mengapa demikian? Karena tidak diikuti oleh yang namanya identitas. Dan ini adalah yang lebih penting dari sekedar keinginan, goal, atau action. Ya, apa yang dimaksud identitas? Identitas di sini adalah dasar atau fondasi dari apa yang Anda inginkan tersebut. Misalkan, klien saya yang ingin merubah dirinya menjadi lebih langsing lagi, lebih boleh dikatakan lebih sehat lagi. Dasar dari pemikiran dia adalah bukan hanya sekedar ingin langsing, ingin sehat saja. Tapi dari dasar semua itu adalah bahwa dia menyadari tubuhnya saat ini sudah makin berusia dan membutuhkan kesehatan yang lebih prima, di mana dia sudah merasakan misalkan kaki-kakinya sudah mulai kadang kalau berjalan agak sedikit mengalami nyeri seperti itu. Sehingga dengan basic itu dia menyadari bahwa kesehatan itu adalah sangat penting, khususnya bagi dirinya, kakinya yang harus menopang berat tubuhnya yang luar biasa misalkan seperti itu, menjadikan dia harus berubah. Ini yang dinamakan dengan identitas. Atau dari sisi yang lain, misalkan Anda ingin menjadi orang yang sukses. Mungkin keinginan jadi sukses itu banyak orang yang hanya mengatakan ingin memiliki rumah mewah, kendaraan, uang banyak, dan sebagainya. Sekali lagi itu hanya keinginan. Mungkin Anda sudah bekerja keras namun keinginan tersebut tidak tercapai, bahkan tertatih-tatih. Yang lebih baik untuk bisa menjadikan resolusi Anda menjadi orang sukses atau kaya tersebut adalah dengan memperbaiki identitas diri Anda tersebut. Apa misalkan? Keinginan untuk memiliki kesuksesan adalah bagian daripada membahagiakan keluarga. Anda lebih fokus siapa yang Anda bahagiakan. Mengapa hal itu sangat penting? Apa penderitaannya jikalau Anda tidak bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai tersebut? Ini yang harus digali lebih dalam lagi sehingga Anda menemukan identitas tersebut. Dan ketika Anda melakukan aksi atau menginginkan sesuatu hal yang Anda inginkan tadi, maka Anda menjalankannya dengan lebih bermakna. Anda memiliki lebih semangat. Kalau saya boleh bercerita sedikit, ada keinginan dan resolusi saya yang sudah tercapai dan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Ya, saya memiliki keinginan untuk pada saat itu, sekali lagi, saya ingin berbagi dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi Anda. Saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya ketika saya punya keinginan untuk memberangkatkan orang tua saya pergi haji. Ya, itu menjadi sebuah keinginan saya. Mengapa saya menginginkan hal tersebut? Karena ada suatu hal yang mendasar yang harus saya penuhi. Dan itu menjadi tuntutan saya ketika saya dulu melihat
khususnya ibu saya yang sakit-sakitan seperti itu, kondisinya mungkin tidak terlalu sehat, sehingga saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau mungkin memberikan yang terbaik buat ibu saya khususnya. Dan saya bercita-cita bahwa memberangkatkan beliau pergi haji adalah suatu hal yang mungkin bisa saya capai dan menjadi sebuah kebanggaan buat diri saya. Dan alhamdulillah hal itu tercapai. Sehingga ketika saya melihat ibu saya mulai mungkin sakit-sakitan atau mengeluh atau mungkin dari cara berjalan yang kurang nyaman seperti itu, dengan membayangkannya, dengan merasakannya, ketika saya mulai malas-malas seperti itu ya, langsung otomatis membuat saya ingin bekerja. Ketika saya mulai mungkin banyak membuang waktu, melakukan hal yang sia-sia, saya punya komitmen, saya harus memberangkatkan ibu saya pergi haji. Bahkan ada suatu momen di mana saya ingat, pada saat itu saya harus menggunakan pesawat ke sebuah daerah. Cuacanya sangat buruk sekali dan mungkin itu menjadi perjalanan saya terakhir dalam maksud saya dalam perjalanan tersebut, karena cuaca yang sangat buruk di suatu daerah. Saya harus pesawat landing, namun kondisi cuacanya sangat buruk sekali, sangat menakutkan sekali, hujan deras, petir dan sebagainya. Bahkan menurut informasi kalau tidak bisa landing di sini kita harus balik lagi ya, seperti itu. Bagi saya itu menakutkan sekali. Namun ada suatu hal dalam diri saya yang mengatakan bahwa ini merupakan semangat yang membuat saya untuk tetap hidup, untuk tetap mencari rezeki untuk memberangkatkan orang tua saya pergi haji. Apa yang saya katakan dalam hati saya? Tuhan tidak akan mematikan saya di pesawat ini karena saya punya cita-cita untuk memberangkatkan orang tua saya pergi haji, sehingga saya yakin saya harus hidup, saya tetap hidup seperti itu. Dan rasa takut itu hilang sama sekali. Karena apa tadi? Motivasi. Ya, identitas ini sangat penting. Baiklah, kalau Anda hari ini merencanakan untuk membuat sebuah resolusi atau keinginan, maka pastikan bukan hanya keinginan-keinginan semata atau action-action yang bisa Anda lakukan, namun apa dasar dari fondasi dari Anda membuat keinginan tersebut. Sama seperti halnya channel YouTube yang saya buat ini, saya berkeinginan pada saat itu ya tentu ingin memiliki viewers yang banyak, namun di balik itu semua saya memiliki identitas yang lebih kuat. Saya ingin berbagi sebuah ilmu yang bisa bermanfaat kepada Anda, pemirsa channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sehingga dengan melihat channel ini Anda bisa terinspirasi, Anda bisa menemukan solusi atas permasalahan dalam hidup Anda, walaupun itu sebatas dari menyaksikan video. Nah, inilah identitas yang saya ciptakan. Baiklah, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat, dan saya doakan bagi Anda yang sedang membuat resolusi, Anda bisa menemukan identitas yang tepat buat diri Anda untuk bisa menjadikan diri Anda lebih hebat lagi, lebih sukses lagi seperti apa yang Anda harapkan. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, sekali lagi, please subscribe channel saya, karena kita bisa banyak belajar di channel ini. Dan bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.